Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggraini dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa 06051282126038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta Putra untuk pimpin doanya dulu, Nak. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Wah, luar biasa. Berarti semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi tentang peluang dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan global. Untuk anak-anak semua, simak dengan baik materi yang Ibu berikan ya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi hari ini yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru dan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peluang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan global dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru dan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan global dengan benar. Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila. Apalagi saat ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Nah, pertanyaannya, hal apa ya yang menjadi ciri dari revolusi industri 4.0 ini? Ada yang tahu? Oke, silahkan Mawar. Iya, benar sekali. Jadi, salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 ini adalah pesatnya perkembangan teknologi. Tentu saja, tantangan dan juga peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu akan sangat berbeda dengan hari ini. Di era sekarang yang sudah serba maju, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tidak berjarak. Ada yang bisa memberikan contoh dari pernyataan Ibu tadi? Silahkan Putra. Bagaimana semuanya setuju dengan pendapat Putra? Setuju ya? Jadi benar sekali contoh yang diberikan oleh Putra tadi. Kita yang berada di desa cukup terhubung saja dengan internet, baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer, maka secara otomatis kita dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain meskipun lokasinya berjauhan, sekalipun beda negara. Contoh lain misalnya, kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain. Indonesia dikenal dengan bangsa yang kaya akan keberagaman. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama. Tapi di tengah keberagaman itu semua, kita bisa tetap hidup rukun dan damai. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali misalnya, ada tradisi ngejot yang memberikan makan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Contoh lain di Maluku, ada tradisi pela gandong, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ketika terikat dengan perjanjian tersebut, maka ia harus saling tolong-menolong, saling membantu, sekalipun di dalamnya berbeda agama. Di Papua juga ada tradisi bakar batu yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Dengan begitu, berbagai tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi. Tapi anak-anak, kita juga perlu waspada. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Tidak jarang, informasi yang kita terima bukan saja tidak benar tetapi juga seringkali merugikan. Menurut data yang dirilis We Are Social,
tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga pada tanggal 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Selain itu, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Tapi di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan crowdfunding untuk misi kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya banyak dilakukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media sosial ini ibarat pedang bermata dua. Satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tapi di sisi lain ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengerusakan sosial. Kata kuncinya anak-anak, bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menyuarakan keadilan tergantung dari cara kita menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Harapannya semoga anak-anak semua membaca kembali materi yang telah Ibu berikan dan mencari referensi lain agar bisa menambah pengetahuan dan wawasannya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ada kuis untuk kalian. Silahkan semuanya login quizizz.com lewat Google atau Chrome, kemudian masukkan kode yang Ibu berikan yaitu 08142863. Lalu tulis nama lengkap kalian dan klik mulai. Soal siap dikerjakan, jangan lupa klik tanda panah untuk mengirimkan setiap jawaban yang menurut kalian benar. Setiap pertanyaan Ibu beri waktu 3 menit. Semangat mengerjakan! Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.